Iya baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami dalam program kesayangan kita bersama Joteng Mojo Teng Mriki. Dan masih bersama dengan kami di tepatnya di Hotel Crystal Lotus Jalan Magelang, Yogyakarta. Masih bersama dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Daerah Istimewa Yogyakarta ada Pak Haswan. Kemudian masih bersama dengan Ketua Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila DIY ada Bang Yuke yang selalu mengkampanyekan betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila terutama untuk generasi-generasi sekarang ini ya Bang Yuke. Dan sebelum ke Bang Yuke, ini masih dilanjutkan tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Haswan ini Pak. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa tugas pokok dari KPID adalah sebagai media regulasi untuk menyaring bagaimana informasi yang disampaikan ke masyarakat ini benar-benar tepat dan Pancasilais. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak peraturan-peraturan terkait untuk mengatur tentang nilai-nilai ataupun isi dari penyiaran yang ada di media penyiaran Yogyakarta, Pak? Ada Mbak Rika. Jadi daerah istimewa Yogyakarta DIY ini sudah lebih maju lebih dulu ya dibanding dengan KPID yang lain. Kita di daerah istimewa Yogyakarta di masa kepemimpinannya Pak Yuke itu sudah menerbitkan Perda nomor 13 ya tahun 2016 tentang penyelenggaraan penyiaran. Ya, nah di bab 4 di pasal 15 ayat 1 dan 2 ayat 1-nya menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menyiarkan siaran lokal, ya konten siaran lokal. Kemudian di ayat keduanya itu ada disebutkan bahwa siaran lokal itu apa saja. Yang pertama di poin A adalah siaran terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1045, Bhinneka Tunggal Ika, dan keistimewaan Yogyakarta. Jadi sebenarnya sudah diatur di dalam Perda nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penyiaran untuk daerah istimewa Yogyakarta. Nah, oleh karena itu cocok kan sebenarnya kami menggandeng Pak Yuke gitu ya, bagaimana nanti sebenarnya mendesain Pancasila ini kembali marwahnya terjaga, kemudian bagaimana dibumikan di daerah istimewa Yogyakarta terutama dan di nasional tentunya. Nah, tentu saja kan media penyiaran mempunyai kewajiban untuk menyiarkan konten-konten lokalnya terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, sehingga bisa didorong masyarakat betul-betul bisa memahami konteksnya bahwa Pancasila itu adalah falsafah bangsa Indonesia, pegangan hidup, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan kita semuanya. Nah, disinilah fungsinya teman-teman media penyiaran juga bisa ya bekerja sama nanti dengan Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila ini untuk bisa mendesakkan kembali bahwa Pancasila betul-betul menjadi falsafah bangsa Indonesia. Iya, luar biasa ini. Jadi ini kalau kita himbau sih pada seluruh media penyiaran di Yogyakarta, lebih sering lah untuk mengundang teman-teman dari Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila agar semua yang disampaikan nanti benar-benar selalu mengandung nilai-nilai Pancasila. Begitu ya Bang juga. Kalau menurut Bang juga sebenarnya seberapa penting media penyiaran itu harus menyiarkan muatan-muatan yang berisi dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, jadi kalau bicara seberapa penting tadi Mas Haswan juga sudah menyinggung ya bahwa sangat penting sekali karena media penyiaran itu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan cara-cara yang mungkin masih konvensional ya. Misalnya seperti klasikal di kelas, seminar dan sebagainya. Tapi media penyiaran mereka punya sifat misalnya dari sisi jangkauan ya. Kalau klasikal kan jelas hanya di kampus, hanya di sekolah tuh. Tapi kalau media penyiaran kan bisa sampai ke pelosok-pelosok kan. Kemudian juga ada keluasan. Luasnya itu artinya mereka tidak harus secara formal tapi juga informal. Misalnya ibu-ibu sambil masak mendengarkan mendengarkan transformasi materi nilai-nilai budaya dan itu bisa gitu sambil ngomong gitu ya Pak ya. Tapi gini mungkin ada juga yang kemudian perlu jadi perhatian khusus kepada media penyiaran dan mungkin nanti berkoordinasi dengan KPID ya. Itu bagaimana agar materi tadi dapat dibuat dengan kemasan-kemasan yang menarik gitu ya, dengan kemasan-kemasan yang mohon maaf tanda kutip tidak membosankan gitu.
Karena kalau kemudian nanti di media penyiaran itu materi pembelajaran itu tidak ada bedanya dengan di kelas, sama saja. Nanti pasti akhirnya orang akan pindah channel ibaratnya gitu kan. Tapi harus dibikin sedemikian rupa agar kemasannya menarik, mungkin dengan fragmen, drama-drama pendek misalnya gitu Pak Hasan. Kemudian dengan tema-tema Pancasila. Dengan tema kalau gitu zaman ya? dulu itu misalnya ada namanya sandiwara sayembara gitu. Tapi sayembaranya bukan mencari siapa pembunuh si A gitu. Tapi bukan sayembara mencari tapi istri gitu sebenarnya ya? ini adalah nilai Pancasila dari sila keberapa? Misalnya sayembara seperti itu gitu. Nah ini Mbak Rika, Mas Hasman ya, kalau coba saya pribadi memperhatikan ya. Tapi saya nggak tahu apakah pemirsa maupun Mbak Rika dan Mas Hasman memperhatikan. Itu industri perfilman di dunia. Itu kan yang sangat terkenal itu kan namanya Hollywood kan. Iya, betul. Nah, coba diperhatikan itu apakah film, apa maksudnya gini, film dari Hollywood, apakah itu film perang, apakah film drama, apakah film komedi, apakah film apokalips seperti zombie, pokoknya film apapun juga, tolong diperhatikan pasti ada bendera Amerika. Apakah itu benderanya itu ada di depan kantor, apakah benderanya itu ada mungkin misalnya kayak di meja gini ada bendera kecil, apakah mungkin ada di baju. Saya perhatikan semua film Hollywood itu mau film apapun temanya ya, apalagi kalau tema-tema yang memang ada hubungannya dengan patriotik ada jelas ya. Betul. Tapi bahkan film-film percintaan sekalipun ada benderanya dari mereka ya. Tadi film-film model-model film apa futuristik ya, kayak film-film zombie atau film apa itu selalu ada bendera. Disertakan ya. Nah ini mungkin ini bisa jadi apa namanya semacam kayak memberikan kita ilham itu ya, agar nanti ketika harusnya kita memotivasi penyiaran di sini begitu ya Pak. Ketika kita nanti membuat acara-acara yang mungkin untuk menyampaikan kandungan nilai Pancasila dengan kemasan-kemasan tadi, misalnya contohnya tadi misalnya fragmen atau drama atau ketoprak Mas, menggandeng budaya-budaya lokal, wayang gitu, tapi tadi kemudian nanti di situ harus ada ruang untuk untuk interaksi misalnya tadi sayembara gitu. Iya, betul. Misalnya sayembaranya ini kira-kira cerita tadi ini menggambarkan pelanggaran sila keberapa dan kemudian harusnya seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi nanti ada tantangan. Kalau perlu nanti bisa bekerja sama misalnya dengan pihak-pihak swasta yang punya kepedulian. Jadi nanti misalnya untuk jawaban yang benar itu nanti ada hadiahnya apa gitu. Ini tantangan menurut saya untuk agar kemasan ini menurut saya sangat penting. Karena kalau hanya sekedar memindahkan orang pidato dari kelas ke TV, ya sama aja orang bosan gitu. Iya, demikian mungkin Mbak. Iya, ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Yuke ini. Saya termasuk yang pertama, ya saya dukung ini Bang Yuke ya. Gimana kalau nanti media penyiaran ini juga semuanya bisa menampilkan kebanggaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan ini mungkin akan menjadi tugas berat juga nih dari KPI ya, terutama ini Pak Haswan ini ya, dari KPI dia nanti menyampaikan ke pusat seperti apa. Ini ada banyak sekali yang bisa kita ambil. Nah, kalau untuk urusan seperti ini bagusnya nanti penyampaiannya seperti apa ini kalau menurut Bang Haswan ataupun mungkin Bang Yuke? Agar nanti media penyiaran ini bisa menyertakan seperti itu, bagusnya ini untuk semua media penyiaran baik itu film ataupun acara-acara talk show atau mungkin ada tertentu saja begitu. Bang juga. Oh, saya baik. Jadi begini Mbak, tadi ya kalau kita bicara media penyiaran itu kan ibaratnya seperti dua sisi pedang ya. Iya. Jadi ada sisi yang baik, tapi juga bisa jadi sisi yang buruk gitu. Artinya sisi yang buruk itu ketika tadi dimanfaatkan untuk hal yang baik, untuk hal yang tidak baik. Tapi untuk hal yang baik tadi kemudian misalnya kemudian ada, saya nggak tahu apakah itu kemudian apakah kayak surat keputusan dari KPI atau apa, tapi misalnya bahwa semua mungkin tidak semua dulu, mungkin misalnya untuk diawali dari yang mungkin lokal dengan dulu. Mungkin lokal atau mungkin misalnya untuk televisi, mungkin untuk layar lebar, agar di dalam penayangan dalam acaranya itu harus memasukkan, kan sebenarnya kalau kreativitas ya, misalnya film drama percintaan gitu, kan tidak harus kemudian harus bendera yang terpasang gitu, tapi kan misalnya ketika ada bicara, misalnya ketika sedang sepasang kekasih gitu ya, misalnya sedang di taman atau sedang di tempat private seperti kayak di restoran itu kan bisa ada jauh itu nanti ada kayak di tembok dipasang bendera. Jadi artinya memang dipahami bahwa penyiaran itu tidak bisa lepas dari industri
tidak bisa lepas dari bisnis itu. Tapi kita bisa belajar dari negara lain, misalnya Hollywood tadi itu. Wah, kita semua orang tahu lah Amerika itu kalah di Vietnam. Tapi ada Rambo, ada Bredok, ada film-film Vietnam banyak sekali. Dan semuanya di Indonesia juga punya banyak, Wiro Sableng. Dan ini kan Mbak Rika, di film-film Vietnamnya Amerika ini semuanya menang semua. Padahal sekarang ini semua udah tahu bahwa ketika perang Vietnam itu Amerika kalah gitu. Nah, ini apalagi kita menyampaikan hal-hal yang benar ya, hal-hal yang nyata. Kita benar-benar sudah merdeka gitu ya. Nah, dalam hal ini menurut saya Pak Haswan bahwa negara harus hadir dalam bentuk regulasi. Nah, ini gimana ini Bang Haswan? Nah, kalau menurut Bang Haswan dari apa yang disampaikan Bang Yuke, kemudian dari pengawasan yang sudah terjadi selama ini di beberapa dekade KPI bertugas di Indonesia, sudahkah ada beberapa jenis konten ataupun penyiaran yang memang sudah masukkan unsur-unsur nilai-nilai Pancasila untuk disampaikan ke masyarakat, Pak? Jadi begini, di peraturan P3 SPS itu kan dasarnya juga ada Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Namun demikian, implementasinya itu pasti kan kita serahkan kepada seluruh media penyiaran yang ada. Nah, kreativitas, inovasi, kemudian bagaimana mengekspresikan nilai-nilai nasionalisme itu ya, yang dilambangkan dengan misalnya bendera kita, misalnya kemudian logo Garuda Pancasila, misalnya dan lain-lain ya. Ini kan sebenarnya bisa tidak kaku ya seperti disampaikan oleh Mas Yuke tadi bahwa bisa dimasukkan dari sisi-sisi yang lain. Toh tidak juga secara formal gitu ya. Nanti misalnya kalau ada features, ada apa gitu kan, yang penting itu orang masih melihat bahwa konteksnya itu ini adalah Indonesia. Konteksnya ini adalah bangsa dan negara kita yang kita usung gitu ya. Nah, karena ini media penyiaran itu merupakan bagian dari seluruh habit, mindset masyarakat, dia bisa menggiring ke sana. Tentu peran media penyiaran sangat penting. Oke, baik. Peran media sangat penting dan ini harus juga didukung oleh Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila. Meskipun umurnya baru 2 bulan, tapi forum ini memiliki tugas yang berat agar masyarakat kita, terutama untuk Gen Z kita ini, yang harus benar-benar memahami betul arti dari nilai-nilai Pancasila. Bang Yuke, Pak Haswan, kita nanti akan lanjutkan lagi, masih ada 2 segmen lagi pemirsa, terutama untuk keluarga Jogja dimanapun Anda berada. Kita akan kembali lagi sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.